Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial contoh analisa struktur statis tentu untuk rangka ya. Berikut gambar contoh-contoh dari rangka, struktur rangka yang ada di sekitar kita. Ini jembatan di Nagoya ya, rangka jembatan. Saya ambil yang cantik modelnya. Kalau di Indonesia kan segi-segi biasa saja ya, jadi kurang menarik. Ini saya ambil yang bagus bentuknya ya. Kemudian ini atap rangka stadion, ini atap rangka rumah, ini atap salah satu resort di Bali ya. Jadi ini yang contoh untuk baja yang normal, ini baja ringan, kemudian ini kayu dan ini bambu ya. Pertanyaannya untuk beton mana? Beton sulit untuk dibuat rangka ya. Bukan tidak bisa tapi sulit karena sifat beton yang lebih mudah tanpa tulangan ya. Kalau misalnya tanpa tulangan itu dia cenderung fraktur ya, gampang pecah ya. Sedangkan biasanya rangka itu menggunakan bahan-bahan yang lebih kecil ya, lebih penampangnya kecil-kecil, tapi disambung-sambung sehingga membentuk satu kesatuan yang besar, yang unit yang menyatu ya. Beton tidak bisa dibikin kecil-kecil ya. Kalau kecil-kecil nanti malah tidak kuat ya. Sehingga dia harus besar-besar dan membuat menjadi merangkai seperti itu menjadi merepotkan karena berat sekali mengangkatnya ya. Sehingga untuk rangka beton itu walaupun ada tapi jarang sekali ketemu ya. Yang ada rangka beton itu pada struktur penahan beban gempa di Hong Kong ya. Dia untuk sebagai bracing, tapi itu pun adalah rangka batang yang bersifat pracetak ya. Oke lanjut. Definisi rangka adalah gabungan dari 3 batang atau lebih yang selalu membentuk pola segitiga. Di mana dari 3 batang tersebut atau lebih saling terhubung dengan sambungan kaku atau saling terhubung dengan sambungan pin ya. Jadi ada yang seluruhnya kaku, kemudian pin, kemudian di antara keduanya ya campurannya ada sebagian kaku, sebagian pin ya. Kemudian rangka sendiri mempunyai derajat kinematis layaknya struktur Gerber maupun konstruksi 3 sendi, namun dengan persamaan yang berbeda, yaitu NE tambah RS kurang 2NS ya. NE adalah jumlah elemen, RS adalah jumlah reaksi supportnya atau reaksi peletakan, dan NS adalah jumlah pin ya, kali 2 ya. Nah, apabila derajat kinematisnya lebih besar dari 0 ya, dan tipe sambungannya itu ya, bisa yang kaku atau yang sebagian kaku, atau juga yang semua sambungannya pin dan ketemu dengan derajat kinematis lebih besar dari 0, maka sudah pasti itu adalah statis tertentu. Yang sulit dan seringkali keliru dipahami orang adalah bahwa seluruh batang saling terhubung dengan pin itu pasti statis tertentu. Belum tentu ya. Karena apabila dia derajat kinematis lebih besar, dia pasti bisa jadi statis tertentu, tapi dia menjadi statis tertentu apabila derajat kinematisnya sama dengan 0. Contohnya ya, lebih gampang dibayangkan dalam contoh ya. Misalnya seperti ini ya, ini struktur rangka, ada 7 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian punya 3 perletakan, 3 reaksi perletakan, kemudian ada 5 pin ya. Sehingga kita masukkan ke rumus ini, kita peroleh 7 jumlah batang kurang 3 reaksi, tambah 3 reaksi kurang 2 kali jumlah pin sama dengan 0. Oke, maka ini adalah statis tertentu ya. Sebaliknya ini pasti statis tertentu ya. Kenapa? Karena sudah jelas dari reaksi peletakannya ada 4. Kemudian salah satunya sambungannya kaku, yang bagian sini kaku ya, bukan pin ya. Kita periksa dengan rumus pun pasti dia terbukti dia adalah sambungan, adalah derajat kinematis lebih besar dari 0 ya. Nah ini yang maksud saya yang sering kali salah persepsi orang ya, melihat strukturnya tiga reaksi peletakan ya, wah ini statis tertentu.
Kemudian jumlah pinnya, oh semuanya sambungan pin ya. Oh, ini batang silang ya, dia tidak tersambung sini tapi dia satu batang yang utuh saling bersilang ya. Mereka melihat ini semua sambungannya adalah pin. Ah, ini pasti tertentu ya. Tapi pada saat kita periksa derajat kinematisnya, kita hitung ya, saat batangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Kita masukkan persamaannya, maka kita peroleh NR-nya sama dengan 1. Derajat kinematisnya lebih besar daripada 0, maka ini harusnya menjadi statis tertentu, bukan statis tertentu ya. Jadi tidak semua yang batangnya segitiga, kumpulan saja berbentuk segitiga, saling terhubungan dengan pin, itu pasti statis tertentu. Tidak semua ya. Lihat dulu derajat kinematisnya berapa. Kalau besar daripada 0, maka itu statis tertentu. Jika derajat kinematisnya sama dengan 0, baru itu statis tertentu ya. Oke. Nah, kita masuk saja ke contoh soal ya. Ini adalah rangka sederhana, biasanya bentuk jembatan yang seperti ini ya. Kadang juga ada atap. Misalnya atap yang sangat luas ya, kuda-kuda dari suatu tribun misalnya ya. Oke, konsep rangka berikut diberikan beban seperti pada gambar. Jadi beban di tepi-tepi itu 5 kN, bagian tengah itu 10 kN ya. Kemudian menerima beban arah horizontal 8 kN. Diminta reaksi peletakan dan gaya-gaya batangnya ya. Oke, solusinya ya. Pertama-tama kita hitung dulu sudut-sudut yang kita butuhkan ya. Kebetulan di sini sudutnya sama semua ya. Besarnya 45 derajat karena alas dan tingginya sama besar sehingga batang ini mempunyai sudut 45 derajat dan sama dengan sebagian sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sini dan sini. Semua sudutnya 45 ya. Nah, cos alfa yaitu adalah 0,701. Saya pakai simbol CA ya. Nanti kalau dalam perhitungan berikutnya ada ketemu CA, C alfa berarti adalah cos alfa ya. Kalau si S alfa itu berarti adalah sinus alfa ya. Jangan lupa kalau diperlukan juga dicari panjang batang ya. Oke. Lanjut kita masuk ke mencari reaksi peletakan ya. Seperti biasa kita pakai sigma momen di salah satu titik ya. Saya mulai dari sigma momen di A sama dengan 0 untuk mendapatkan VE ya. VE kali 20 kurang 5 kali 15 kurang 10 kali 10 kurang 5 kali 5 dikurangi 8 kali 5. Dari mana tanda kurangnya atau tanda minusnya? Itu dari perjanjian tangan kanan ya. Searah tangan kanan itu plus, berlawanan dengan tangan kanan itu negatif. Maka kita peroleh VE sama dengan 12 kN. Dengan cara yang sama pada sigma momen titik di E, di sigma momen di titik E sama dengan 0, maka kita peroleh VA sama dengan 8 kN ya. Jangan lupa dikontrol dulu ya. Oke, hasilnya ya benar ya, 8 tambah 12, 20, 5 tambah 10 tambah 5, 20 sama dengan 0. Oke. Kemudian sigma horizontal sama dengan 0 ya. 8 plus HE plus ya. Maka kita peroleh HE sama dengan minus 8 ya. Oke, lanjut mencari gaya batang ya. Reaksi peletakan sudah, maka kita bisa masuk ke perhitungan rangka gaya batang itu ya. Dalam menghitung gaya batang itu terdapat banyak metode yang cukup dikenal dengan baik di kalangan engineer sipil ya. Salah satunya adalah metode titik kumpul ya. Jadi ada metode dikumpul, metode Ritter, kemudian itu yang metode analitis ya, perhitungan secara matematika ya. Kemudian ada metode grafis. Metode grafis itu menggunakan alat ukur ya. Dengan gambar-gambar kita bikin gambar, kemudian kita pindahkan garis, kemudian kita ukur panjang garis, kita kalikan dengan skalanya. Nah, itu adalah metode grafis. Ada 2 metode juga yaitu metode Cremona dan metode Kuhlmann ya. Masih ada metode lainnya yang dikembangkan oleh saintis atau ahli dari Jepang juga ada, namun itu tidak familiar karena tidak begitu terkenal ya, tidak begitu banyak meluas digunakan orang. Oke, kita akan hanya membahas saja 2 metode yang paling sering digunakan yaitu metode kumpul dan metode Ritter ya. Untuk metode grafis yaitu Cremona dan Kuhlmann itu sudah banyak ditinggalkan orang
karena menggunakan grafis itu sudah tidak begitu sesuai ya untuk zaman sekarang, di mana sudah ada komputer, bahkan titik kumpul pun dan writer itu sudah jarang digunakan ya. Itu hanya masih digunakan pada saat istilahnya preliminary design ya, hanya untuk memperkirakan gaya-gaya batang di awal saja ya. Tapi untuk mendesain batang itu sendiri maka sudah tidak menggunakan lagi metode titik kumpul maupun writer. Mereka sudah jelas pasti pakai aplikasi komputer ya, atau metode yang lebih advance, yaitu metode matrix ya. Itu akan kalian pelajari suatu saat nanti setelah menguasai secara perlahan-lahan ya. Oke, kita masuk ke metode titik kumpul ya. Secara umum prosedur metode titik kumpul hanya 3 ya, 3 saja ya. Pertama yaitu adalah berdasarkan persamaan keseimbangan, yaitu sigma vertikal sama dengan 0 dan sigma horizontal sama dengan 0 yang berada dalam sistem koordinat global ya. Jadi hanya menggunakan persamaan keseimbangan saja ya. 2 persamaan keseimbangan sigma V dan sigma H. Sigma momen tidak. Kita ketahui metode statis tertentu itu ada 3 persamaan keseimbangan ya, sigma momen, sigma V, sigma H ya. Jadi titik kumpul itu menggunakan 2 persamaan sigma V dan sigma H. Metode Ritter baru itu menggunakan sigma momen, tidak menggunakan sigma V dan sigma H ya. Jadi yang 3 persamaan keseimbangan itu terbagi atas 2 metode ya. Oke, yang berikutnya kedua adalah tanda gaya aksial batang ya, didasarkan pada kaidah konvensi tanda gaya dalam. Maksudnya tanda minus dari hasil perhitungan itu berarti menunjukkan gaya batang tekan ya. Sedangkan yang sebaliknya yang positif itu menunjukkan gaya batang tarik ya. Yang berikutnya adalah dilakukan hanya pada join yang memiliki maksimal 2 gaya batang yang tak diketahui ya. 1 batang boleh? Boleh. Asal tidak lewat dari 2 ya, hanya 2 yang paling maksimal ya. Bagaimana cara kita menghitungnya 2 gaya batang tertentu? Itu akan lebih jelas dalam contoh ya. Oke, kita masuk saja ke contoh perhitungan. Kita mulai dari titik kumpul A ya. Namanya metode titik kumpul berarti memperhitungkan pada masing-masing titik kumpul. Jadi kita hitung di titik kumpul A, kita hitung di titik kumpul B, F, C, G, H, D, dan E ya. Masing-masing kita hitung titik kumpulnya. Ya, berdasarkan nanti kita kumpulkan gaya-gaya batangnya dan gaya-gaya luar. Kita sigma V sama dengan 0, kita sigma H sama dengan 0, akan keluar gaya batang. Oke, kita lihat bagaimana. Misalnya kita mulai dari titik kumpul A. Kenapa saya mulai dari titik kumpul A? Karena ada syarat yang ketiga, yaitu harus pada join yang 2 gaya batangnya tidak diketahui. Di struktur ini gaya batang yang tidak diketahui di titik A dan titik E saja ya. Jadi boleh kita mulai dari titik A atau dari titik E. Kita tidak bisa dari titik B. Kenapa? Di titik B ada 3 batang yang tadi diketahui. Ini karena masih awal ya. Di titik F juga tidak bisa karena kita belum tahu gaya batang yang lain. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gaya batang yang tidak ketahui ya. Titik C lebih parah ya. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka kita harus penuhi syarat yang ketiga, yaitu 2 gaya batang yang tidak diketahui. Pilih dari titik A atau dari titik E. Dalam contoh ini kita mulai dari titik A. Seperti biasa, ya, gaya batang atau gaya-gaya yang bukan pada sistem koordinat, yang tidak selaras dengan sistem koordinat yang kita gunakan, yaitu dalam hal ini adalah sistem koordinat global yang mengacu pada sumbu horizontal untuk X dan sumbu vertikal untuk Y. Ya, maka di sini adalah gaya SAF yang tidak sejajar atau tidak selaras dengan sumbu koordinat global. Apa yang kita lakukan terhadap gaya yang tidak selaras dengan sumbu global? Ya, kita proyeksi ya. Kita proyeksikan terhadap sumbu global X maupun Y, atau terhadap sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Maka pertama kali kita convert atau proyeksikan dulu ya gaya batang AF ini. Saya pakai simbol S ya untuk gaya batang. Gaya batang AF ya, kita proyeksikan terhadap sumbu horizontal menjadi SAF cos alpha, kemudian saya proyeksikan terhadap sumbu vertikal menjadi SAF sinus alpha ya. Nah, sudah selesai itu baru kita hitung sigma vertikal dan sigma horizontalnya.
Nah, kita mulai dari sigma vertikal di titik A sama dengan 0, kita jumlahkan semua gaya yang vertikal, maka VA ditambah SAF sinus alfa ya. Kedua-duanya plus karena searah dengan sumbu vertikal positif ya, atau sumbu Y positif. Nah, di sini VA kita sudah ketahui dari sebelah belatakan, sinus alfa juga sudah kita ketahui ya, tinggal SAF yang belum kita ketahui. Maka dengan pindah tempat, kemudian kali silang, maka kita bisa peroleh nilai SHF adalah minus 11,3137. Nah, bagian sini matematika paling sederhana ya, bisa semuanya bisa paham ya. Nah, kita sudah peroleh sigma kita sudah peroleh gaya batang AF ya. Maka kita bisa pindah ke sigma horizontal di titik A sama dengan 0 ya. Kita jumlahkan semua gaya horizontal SAB ditambah SAF cos alfa, kedua-duanya plus karena searah dengan sumbu X positif atau sumbu horizontal positif. SAF cos alfa sudah kita ketahui nilainya ya. SAF dari sini ya, cos alfa dari perhitungan sebelumnya. Jadi sudah diketahui yang ini ya. Tinggal SAB yang belum kita ketahui. Maka bisa kita peroleh nilai SAB sama dengan minus SAF cos alfa, pindah tempat ya. Jadi minus. Dan di sini tanda minus itu tetap dibawa dari perhitungan sebelumnya ya. Jangan lihat ini minus, maka yang minus di sini tidak usah dipindah. Kenapa tidak dipindah? Kan di atas sudah minus, Pak. Jadi sudah karena sama-sama minus tidak usah dibawa lagi. Bukan begitu logikanya ya. Tanda minus ini berdasarkan yang dari sini. Sedangkan tanda minus yang dalam sini itu berdasarkan perhitungan sebelah. Jangan yang di sini tanda minus ini dianggap sama dengan sini, beda ya. Minus yang ini dari sigma HA, sedangkan minus yang ini dari sigma V ya. Maka tanda minus di sini tetap harus dibawa ya. Sehingga minus kali minus jadi plus, kali sinus alfanya cos alfanya kita peroleh nilai 8 kilonewton ya. Nah, sebelum saya lanjut ke titik berikutnya, perhatikan dulu ya. Kapan kita memulai? Apakah sigma vertikal dulu yang kita hitung atau kita sigma horizontal terlebih dahulu yang dihitung? Ya. Nah, itu tergantung, kita harus jeli melihat kondisinya ya. Bisa saja sigma horizontal terlebih dahulu yang harus diselesaikan ya. Baru bisa kita sigma V. Kenapa begitu? Misalnya, di sini saya mulai sigma vertikal di A sama dengan 0 dulu, bukan sigma horizontal. Kenapa? Karena kalau saya ambil horizontal dulu, anggap SAV belum saya ketahui ya. SAF saya belum ketahui. Saya ambil yang sigma horizontal terlebih dahulu. Maka SAB belum saya ketahui. SAF belum saya ketahui. Maka nilai apa yang saya akan keluarkan dari sini? Tidak ada ya. Karena dua-duanya belum saya ketahui. Ya. Sedangkan kalau sigma vertikal, yang tidak saya ketahui hanya SAF sinus alfa saja. VA sudah dari perhitungan reaksi peletakan. Ya. Tinggal ini yang belum saya ketahui. Maka saya bisa dapat SAF dari perhitungan matematika biasa. Setelah saya dapat ini, baru saya bisa masuk ke sini. Sehingga saya dahulukan adalah vertikal. Nah, kejelian seperti itu harus kalian perhatikan ya. Kadang-kadang yang bikin frustasi justru karena salah masuk pertemuan terlebih dahulu. Seharusnya dia masuk ke horizontal, dia hitung dulu vertikal. Ya, ini masih gampang karena buat 2 batang. Coba kalau yang sudah 5 batang begini, sudah panjang persamaannya ya. Ini udah ribet tuh. Pusing sendiri dia nantinya. Maka harus perlu kejelian ya. Kalau perlu kalian sketsa dulu seperti ini di kertas, kalian bikin sketsa, kemudian lihat-lihat, oh yang ini, oh ini cuma satu, ini dulu sigma vertikal dulu lah, gitu kan caranya ya. Karena dalam teknik sipil, sketsa itu sangat membantu cara kita berpikir ya. Kita tidak bisa perhitungan berdasarkan angka semuanya. Tetap harus ada sketsa, kita coret-coret untuk membantu cara kita berpikir ya. Oke, sekarang kita pindah ke titik berikutnya, yaitu titik yang dimana dengan syarat yang terpenuhi adalah 2 gaya batang yang tak diketahui. Oke, kita periksa. Dari titik A kita pindah ke mana? Ke E? Boleh. Kita pindah langsung ke E juga langsung bisa ya. Kita pindah dari A ke E langsung bisa ya. Tapi bagus juga kalau kita jalan berurutan. Misalnya dari titik A, kita pindah ke F atau ke B. Tapi syaratnya harus dipenuhi ya. Oke, jika saya pindah ke titik F, yang gaya batang FA ini sudah saya ketahui. Dari mana? Dari perhitungan A ya, titik A. SA ke F maupun sama saja dengan dari SF ke A ya. Kenapa sama ya? Karena dia satu batang ya. Tidak mungkin di sini lebih besar dari gaya batang sana ya. Aneh saja ya, dalam satu batang ujung-ujungnya berbeda gayanya. Karena tidak ada beban luas itu kan, tidak misalnya kecuali di sini ada ada beban luar sendiri ya. Tentu yang bagian sini dengan bagian sana akan berbeda. Ada yang memotong ya, atau ada yang menambah ya. Tapi kalau tidak ada gaya beban yang bekerja situ, maka
gaya batang di ujung sini maupun di ujung sana sama saja ya. Oke, saya lanjut. Karena sigma gaya FA sudah kita ketahui, maka yang kita belum ketahui sini ada FB, FC, dan FG. Ada 3 yang tidak kita ketahui ya. Tidak bisa kita pindah ke titik F berarti. Kita lihat titik B. SAB dan SBA itu sama ya. Maka SBA sudah saya ketahui, tinggal SBF dan SBC yang belum saya ketahui. Maka saya bisa pindah ke titik B. Oke, kita pindah ke titik B ya. Nah, di sini saya berbantu dengan gambar warna orange ya untuk gaya batang yang tak diketahui, kemudian yang biru untuk gaya batang yang sudah diketahui ya. Nah, SBA itu dengan SAB sama ya. Tinggal gaya batang SBC dan SBF yang belum diketahui. Oke, di sini saya mulai dari sigma vertikal. Kebetulan sini sigma vertikal cuma satu gaya, maka SBF tidak ada tambah apa-apa lagi, berarti dia SBF sama dengan 0. Kemudian sigma horizontal. SBA minus tambah SBC. Tanda minus dan plus itu berdasarkan koordinat global ya. Yang horizontalnya kanan positif, ke kiri negatif. Kalau yang vertikal ke atasnya positif, ke bawahnya negatif ya. Maka di sini yang karena saya cari nilai SBC, SBA sudah diperoleh dari sebelumnya, saya tinggal pindahkan ruas, maka SBC sama dengan SBA ya. Yaitu 8 kilonewton, berarti batang tarik. Nah, di sini ada hal yang menarik ya. Dalam struktur rangka, apabila ketemu 3 batang, syaratnya hanya 3 batang ya, di mana pada 3 batang tersebut terhubung 90 derajat, seperti ini ya. Jadi yang batang BF tegak lurus terhadap batang BC dan BA ya. Maka itu gampang saya kita menghitung ya. Di sini kalau batang SBF tidak ada lawan, dia pasti 0. Tanpa harus dihitung seperti ini, langsung kita lihat saya sini, oh ini 0. Ah ini 0 ya. Kenapa? Jadi batang ini 0. Kenapa? Karena tidak ada lawan. Ini juga 0. Kenapa? Tidak ada lawan ya. Kalau yang ini pasti sama dengan sana. Kenapa? Karena dia hanya saling berlawanan ya, saling baku belakang ya. Jadi sama saja ditekan sini pasti tarik sana sama besar ya. Kan kondisi struktur ini kita harus dapatkan dalam keadaan seimbang ya. Kalau seimbang berarti yang arah sana nariknya sekian, pasti yang arah nariknya juga sekian ya. Tidak mungkin sih narik 10 ton, sana narik cuma 5 ton ya. Berarti tidak seimbang strukturnya ya. Otomatis kalau di titik yang saling tegak lurus begini ya, maka SBC sama dengan SBA. SBF sama dengan gaya yang sejajar dengan dia. Karena di sini ada gaya sejajar, maka SBF sama dengan 0. Maka nantinya di sini akan mudah ketika kita ketemukan SDE sama dengan SDC. SD ke H itu pasti 0. Ya. Tinggal yang di sini ya. Nanti kalian bisa lihat bagaimana di sini. Oke. Kita sudah selesai titik B. Pindah ke titik F atau titik C atau titik G langsung. Atau titik E lagi. Titik E terakhir saja ya. Titik F sudah bisa kita masuk, kita bisa sudah hitung di titik F ya. Karena yang F ke A sudah selesai, F ke B juga sudah selesai dari sini ya. Tinggal FC dan FG. Hanya 2 batang tidak diketahui. Jangan pindah ke titik C. Titik C, CF belum diketahui, CG belum diketahui, CH belum diketahui, CD belum diketahui ya. Ada 4 yang tidak diketahui, ribet. CDB sudah ya dari sini ya. Oke, kita pindah ke titik F ya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, saya beritahukan terlebih dahulu bahwa mengingat memudahkan untuk mengupload video dan memudahkan kalian mempelajari, maka video ini saya dibatasi durasinya maksimal 20 menit ya. Itu pun sebenarnya agak berat, bias bagusnya itu tidak sampai lewat 15 menit. Nah, mengingat waktunya yang sudah melewati 15 menit, maka untuk titik F dan titik-titik lainnya akan saya lanjutkan pada video tutorial berikutnya agar lebih mudah kalian mempelajarinya nanti ya. Oke, dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.